Setelah kekuasaan Islam runtuh di Granada, adakah orang Islam yang disisakan di sana? Enggak ada, Pak. Orang Islam dibaptis paksa sambil memegang Quran dan tasbih. Tasbihnya dirampas, Qurannya dirampas, lalu dibakar sejadi-jadinya di Plaza de Granada. Masjid-masjid dirubah menjadi gereja, tempat azan jadi tempat lonceng hari ini, istana-istana khalifah menjadi museum hari ini. Dan secara genetik tidak ada orang Islam di Eropa sampai hari ini. Kalau ada orang Islam di Eropa itu imigran dan pengungsi, Pak. Nggak ada politik Islam menyisakan kejayaan-kejayaan Islam dan mewariskan legasi-legasi warisan-warisan Islam. Dalam sisi politis tidak ada, Pak. Salah kalau kita ingin menjayakan Islam lewat jalur politik. Salah besar. Kita diajari sejarah kok. Apalagi yang berbicara tentang khilafah dan sebagainya itu. Oh, itu warisan sistem politik dari Romawi kok. Dikatakan itu buatan Allah. Ini kan modus-modus politik sebenarnya. Salah satu yang menjadi penyebab terjadinya penurunan nilai Islam yang ada di Amerika itu adalah kelompok-kelompok yang memang gagal untuk melakukan intimasi sosial. Dasar orang Amerika itu intimasi sosialnya sangat miskin. Orang Amerika itu sangat miskin dalam intimasi sosial. Yang masuk ke sana itu adalah Islam-Islam yang justru tidak menganjurkan intimasi sosial, yang justru ego sektoral. Nah, ini yang menjadi problem, sehingga orang-orang Amerika betul-betul kelompok-kelompok Kristen militan di Amerika yang mengatasnamakan evangelis, white supremacy, Ku Klux Klan dan sebagainya itu menjadi bangkit hari ini. Karena Islam ternyata gagal menjadi agama penyejuk di Amerika, sehingga akhirnya yang timbul adalah Islamofobia. Saya tinggal di Amerika ketika 9/11 terjadi. Saya merasakan bagaimana seorang Islam baik-baik kemudian menjadi terduga teroris juga seperti saya. Saya harus melapor ke Kementerian Kehakiman 1 bulan sekali hanya untuk menunjukkan bahwa saya ini adalah orang Islam yang tidak terlibat sedikit pun dengan aksi teror. Dengan kata lain, orang Islam di sana itu semuanya menjadi terduga teroris. Nah, ini yang menjadi pandangan dari kita hari ini. Nah, tantangan untuk NU ke depan, makanya ketika NU 1 abad kemarin mengeluarkan fikih peradaban, ini jangan hanya sekedar jargon. Jadikan NU ini sebagai pengawal peradaban manusia, meskipun sekedar dari perspektif maqasidus syariah. Harus, Pak. Berpolitik, silahkan berpolitik. Kawal produk-produk politik di Indonesia ini supaya tidak keluar dari maqasidnya. Tapi jangan lalai terhadap ilmu pengetahuan, Pak. Ilmu pengetahuanlah yang pernah menjayakan Islam sejaya-jayanya. Justru ilmu pengetahuan Islam itu tenggelam setelah apa? Setelah kita mulai berkenalan dengan politik. Yang kita lakukan apa akhirnya? Perang, ekspansi kekuasaan, saling tikam sesama orang Islam, berperang sesama orang Islam. Padahal politik dalam Islam itu tidak pernah mewariskan apapun. Nol besar. Nol besar. 600 tahun menguasai Eropa, apa yang disisakan? Nggak ada. Mari kita bantah-bantahan soal itu. Memang melahirkan ilmuwan seperti Maimonides, orang Yahudi, melahirkan Al-Khawarizmi, melahirkan Ibnu Sina, pemikir-pemikir Islam dan seterusnya. Hanya itu yang disisakan. Yang disisakan apa? Ilmu pengetahuan. Pemeluk agama, nggak ada, Pak. Secara genetik di Eropa itu tidak pernah diwariskan orang Islam. Setelah kekuasaan Islam runtuh di Granada, adakah orang Islam yang disisakan di sana? Nggak ada, Pak. Orang Islam dibaptis paksa sambil memegang Quran dan tasbih. Tasbihnya dirampas, Qurannya dirampas, lalu dibakar sejadi-jadinya di Plaza de Granada. Masjid-masjid dirubah menjadi gereja, tempat azan jadi tempat lonceng hari ini, istana-istana khalifah menjadi museum hari ini. Dan secara genetik tidak ada orang Islam di Eropa sampai hari ini. Kalau ada orang Islam di Eropa itu imigran dan pengungsi, Pak. Nggak ada politik Islam menyisakan kejayaan-kejayaan Islam dan mewariskan legasi-legasi warisan-warisan Islam. Dalam sisi politis tidak ada, Pak. Salah kalau kita ingin menjayakan Islam lewat jalur politik. Salah besar. Kita diajari sejarah kok. Apalagi yang berbicara tentang khilafah dan sebagainya itu. Oh, itu warisan sistem politik dari Romawi kok. Dikatakan itu buatan Allah. Ini kan modus-modus politik sebenarnya.
Nah, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa NU harus bisa mengawal peradaban manusia ini ke depan sampai hari kiamat. Sambil berpolitik iya, tapi tolong peradaban ini jangan sampai menggerus akidah dari generasi kita, Pak. Makanya ketika Panji Gumilang mulai menggerus soal keimanan, soal akidah, saya paling protes pertama. Di Wonodadi, Blitar pertama kali itu saya paling protes. Ketika orang belum bersuara tentang Panji Gumilang, saya sudah bersuara. Ini sudah menggerus keimanan, nggak boleh. Kalau soal perbedaan fikih, ada khotib perempuan di Jumatan, ada saf yang jarang, terus ada orang Kristen di sana, ya silahkan aja lah, itu persoalan-persoalan furu'iyah, soal-soal ikhtilaf dan sebagainya. Itu biasa kita menghadapi itu. Kita masuk ke Masjid Muhammadiyah, ya saya kadang-kadang kunut sendiri kok. Udah biasa itu, Pak. Itu nafsi-nafsi itu. Tapi kalau soal keimanan jangan main-main, Pak. Kita kan tidak mau Islam ini hanya dipeluk oleh kita yang masih hidup hari ini. Kita kan maunya itu sampai, kalau perlu sampai 50 turunan sampai kiamat, mereka itu tetap memeluk Islam, keturunan kita ini. Nah, kalau pemikiran-pemikiran yang menggerus akidah ini kita biarkan, tidak kita lawan, ya tidak mustahil, Pak. Islam ini hanya tinggal nama, hanya tinggal status saja di KTP. Tapi secara akidah sudah tergerus. Kita selama ini kan bangga sekali, Pak, melihat orang-orang artis masuk Islam. Wah, alhamdulillah, ini artis yang Sinead O'Connor almarhumah kemarin masuk Islam. Wah, keren ini. Secara kualitas, secara kuantitas, Islam itu selalu nanjak, Pak, pemeluknya. Selalu dibanding agama lain, Islam itu paling pesat secara kuantitas. Secara kualitas kita nggak ada apa-apanya, Pak. Karena apa? Ya mungkin secara kuantitas kan orang Islam ini kan nggak ada yang mau KB, Pak. Anaknya 8, terserah mau makan apa, terserah, pokoknya anaknya harus banyak. Orang-orang Barat, orang-orang Kristen itu justru paling tidak mau punya anak. Nah, ini makanya secara kuantitas kita meningkat, secara kualitas kita stagnan, Pak. Karena apa? Kita selama ini selalu berebut paling otentik dengan abad ke-8 di Masehi, sehingga kita tertinggal oleh peradaban. Huawei, Samsung, iPhone ini sudah memikirkan bagaimana handphone ini tanpa unit. Nanti chipnya ditaruh di otak, kalau kita mau telepon tinggal sebut nomornya, tinggal sebut namanya, terhubung ke saraf di dalam telinga kita. Kita kayak ngobrol sendiri gitu, tanpa unit. Nah, mereka udah mikirin itu di saat kita ini masih sibuk tuker tambah di konter-konter di kecamatan ini. Kita bukan produser, kita ini betul-betul definitely buyer. Manusia masa depan itu adalah manusia yang menguasai ilmu pengetahuan. Ini yang menjadi layer di atas. Ini nanti yang menentukan manusia-manusia layer di bawahnya yang betul-betul pasif dalam ilmu pengetahuan. Nah, NU harus bisa mengawal peradaban manusia ini dengan ilmu pengetahuan, Pak. Nggak gampang, nggak sederhana. Sementara ketika ada kader NU yang sangat pinter yang hari ini sedang mencari doktoral di luar negeri, malah nggak kita urusin, Pak. Akhirnya mereka lebih memilih kerja di Singapura, kerja di Kanada, karena betul-betul tidak kita openi. Nah, orang-orang pinter dari kader NU ini yang hari ini berserakan di luar negeri, itu harus betul-betul kita openi, kita ajak ke NU. Jangan sampai sekolahnya di Timur Tengah, pinter di sana, setelah pulang ke sini akhirnya menjadi kelompok-kelompok radikal yang terpapar oleh Wahabi, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin dan sebagainya. Profesor, doktor, tapi tetap aja cita-citanya mengusung khilafah. Percuma, Pak. Nah, saya kemarin di Tunis itu mempertemukan mahasiswa Indonesia dari Afrika dan Timur Tengah, bertemu dan berkumpul di Tunis bersama dubesnya. Kebetulan dubesnya orang NU, Suhairi Misrawi, membuat piagam Tunis, membuat kesepakatan bersama seluruh mahasiswa Timur Tengah dan Afrika untuk tetap menjaga Islam wasatiyah. Di situ kita gempur habis-habisan pemikiran mereka, Pak. Kalau tidak, Pak, mereka nanti kembali ke Indonesia. Para alim, para ulama, mohon maaf saya dari tadi Pak, ini nggak ada hormat-hormatnya. Nanti kembali ke Indonesia, mereka justru akan dicaplok oleh kelompok-kelompok kanan atau kelompok-kelompok tengah ini yang justru akhirnya akan menggunting dalam lipatan di negara kita sendiri. Kelompok-kelompok dari orang yang ingin meruntuhkan Pancasila dan ingin memecah belah NU dan ingin membubarkan NU ini hari ini sudah bergerak masif, Pak, di 3 komponen utama di negara ini. 1, di sektor telekomunikasi. Mungkin Bapak-Bapak harus tahu,
Yang namanya Telkom, Telkomsel, ini kelompok Minhum ini sudah ada di sana semua Pak. Ketika kita lalai memikirkan itu. Ini telekomunikasi ini penting bagi sebuah negara. Kalau telekomunikasi ini sudah dikuasai oleh mereka, mereka tinggal menggerakkan orang untuk melakukan revolusi, akhirnya yang jadi sasaran kita-kita semua ini, yang dipersekusi. Nah ini, yang kedua adalah minyak Pak, bahan bakar, Pertamina. Ini mereka sudah berdiaspora di sana Pak, kelompok-kelompok ini. Setiap terjadi kebakaran di kilang minyak, saya selalu curiga, ini head safety departmentnya siapa? Saya sudah memikirkan ke arah sana. Selalu alasannya disambar petir. Loh kan ada master kontrolnya, ada teknologi yang bisa menangkal petir. Dan ketika ada kebakaran di Pelumpang, di Balikpapan, di Balongan, sampai di Rumbai, di Pekanbaru sana, selalu alasannya adalah penangkal petir. Karena serangan petir. Sementara ada master control yang seharusnya mengontrol pergerakan dari refinery itu supaya betul-betul safety. Kadang-kadang nggak ada di tempat, kadang-kadang lagi sibuk main bulu tangkis. Ini kan kesengajaan namanya. Pertamina itu sudah bukan dikuasai, tapi sudah bergerak, diisi oleh orang-orang mereka. Dan kemudian yang ketiga adalah, tadi yang pertama apa? Telekomunikasi, kemudian minyak. Yang ketiga adalah sektor keuangan Pak. Kementerian Keuangan dan lembaga-lembaga keuangan ini sudah betul-betul dikuasai oleh mereka. Nah ini bukan dikuasai ya, artinya sudah banyak yang bergerak di tataran itu, di bea cukai dan berbagai elemen-elemen penting keuangan negara. Nah ini menjadi PR kita bersama Pak. Belum kita bicara listrik Pak. Makanya ketika PLN, salah satu cabang PLN di Jawa Barat mengundang penceramah-penceramah radikal itu, saya paling teriak. Saya langsung teriak ke Erick Thohir. Akhirnya dibatalkan, tapi ternyata tetap dilanjutkan lewat Instagram Live. Protes lagi, udah telat. Ceramahnya udah selesai. Listrik, berarti 4 ini sebenarnya. Tapi listrik saya masukkan ke kategori tadi ke minyak sebenarnya, karena itu adalah sendi utama dalam akselerasi peradaban manusia. Berbagai komponen ini kita lalai Pak, tidak menguasai itu, dan kita lalai memasukkan orang-orang kita di situ, dan kita semua tidak pernah berpikir bahwa mereka akan memulai kooptasi dari lembaga-lembaga yang penting ini. Ini tugas siapa? Kalau mau dibilang tugas NU, tugas NU Pak. Kita organisasi Islam terbesar, Islam itu adalah pemeluk terbesar di negara ini. Nah ini kan tugas kita menjadi tidak sederhana. Nah berbagai lembaga-lembaga kementerian dan negara hari ini, saya minta, ini mudah-mudahan ditonton oleh para menteri atau pembuat kebijakan di negara ini, tolong berikan ruang kepada kader-kader NU untuk mengisi di situ. Tolong. Dan juga PCNU Demak, tolong dorong keinginan kita ini. Masa nggak ada orang NU yang mumpuni untuk duduk di situ? Banyak. Tapi karena mulai dari kualifikasi awal, bahkan ini ada temuan Pak. Karena saya hobinya berkeliling, ada temuan ketika dia mengatakan kader NU karena dia adalah organisasinya IPNU, dia mantan pengurus Ansor di daerah, dia langsung dianulir Pak. Untuk masuk ke organisasi yang memberikan beasiswa ke luar negeri. Mudah-mudahan ini didengar oleh Menteri Keuangan. Mereka dia mau masuk menjadi salah satu karyawan di LPDP, langsung ditolak Pak. Karena LPDP pun sudah dikuasai mereka. Tolong diklarifikasi kalau ini salah. Tapi LPDP pun sudah diisi oleh orang-orang ini, bukan dikuasai. Sekali lagi bukan dikuasai, tapi ada orang-orang di sini yang menentukan mahasiswa apa yang akan dikirim ke luar negeri. Nah ini kan tugas kita bersama untuk melakukan desakan-desakan pemerintah. Jangan pemerintah, jangan negara mau enaknya saja mengandalkan NU untuk penguatan ideologi negara, untuk mengandalkan stabilitas negara, tapi kader-kader NU tidak diberikan ruang di berbagai kementerian dan lembaga seluas-luasnya. Ini penting Pak. Kita cuma hanya dijadikan pajangan, dijadikan pot-pot kembang kita ini. Tapi kita tidak pernah dibiarkan untuk masuk ke dalam rumah.
menjadi penentu di dalam rumah itu. Kita kan selama ini kan, oh ada PKI, NU lagi suruh ngadepin. Ketika PKI menghajar ulama-ulama NU dan santri-santri NU, terus kita dituding kita tidak berkemanusiaan. Di zaman Soeharto kita dicurigai, dikuntit, sampai Gus Dur berusaha dikudeta di Muktamar Cipasung di Tasikmalaya oleh satu figur namanya Abu Hasan. Kita nggak pernah dianggap kita tidak pernah dianggap penting oleh negara, padahal kita penting menurut negara. Aneh kita ini. Nah, NU hari ini dengan fikih peradaban yang dikeluarkan pada peringatan 1 abad NU kemarin, karena kebetulan saya juga terlibat di situ, mari kita kawal, Pak. Ini bukan hanya jargon kaleng-kaleng sebenarnya. Peradaban manusia ini akan berakselerasi dengan logikanya sendiri. Tidak mungkin hanya bisa dibendung dengan halal, fatwa halal dan haram. Tidak bisa, Pak. Oh, ini haram, ini halal. Meskipun ini haram, tetap akselerasi peradaban manusia ini akan terus maju, Pak. Jalan. Nah, kita tujuannya adalah mengawal peradaban ini supaya tidak betul-betul keluar dari makosidnya, dan supaya betul-betul berbasis ke-NU-an kita. NU ini adalah organisasi yang paling siap. Bapak Ibu sekalian, para alim, para ulama, ketika saya ditanya oleh pemerintah-pemerintah, baik pemerintahan Malaysia, baik pemerintahan dari Somalia, di Nigeria, hari ini di Malaysia sedang bangkit-bangkitnya gerakan-gerakan kelompok kanan ini, karena di situ ada partai yang memang berbasis gerakan kanan, hari ini berkuasa, namanya PAS. UMNO udah tenggelam. Nah, mereka juga sudah mulai khawatir. Kemarin ada bom ditemukan di bawah mobilnya salah seorang tokoh moderat. Ada bom yang ditanam, diikat di bawah gardannya, dibungkus dengan botol minuman air mineral begini. Mereka sudah mulai khawatir dengan itu. Dan juga Somalia, Nigeria. Kemarin saya ke Tunisia juga bertemu dengan utusan dari Sudan, delegasi dari Sudan. Dia katakan, apa yang bisa diselesaikan oleh Sudan? Ya nggak bisa lagi nasihat. Kalau advice dari saya, hanya 2 saja yang kalian harus punya. 1, kalian harus punya Pancasila. 2, kalian harus punya Nahdlatul Ulama. Kalau nggak punya itu ya jangan mimpi. Kalian itu akan terus berperang seperti itu. Seperti katanya Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, saya bilang. Lihatlah negara-negara Maghrib itu, kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Mereka itu rakyat dan pemimpinnya tidak pernah mau bersepakat menjadi satu negara. Makanya selalu perang terus. Sampai hari ini loh. Mali sampai hari ini perang. Libya, dual governmentship. Dan hari ini yang berkuasa di Tunis itu namanya Partai Nahdlatul. Untungnya nggak ada ulamanya, Pak. Partai Nahdlatul ini adalah haluan kanan, sama seperti partai 3 huruf yang ada di sini. Nah, itu sekarang yang berkuasa di Tunis. Gejolaknya luar biasa, Pak. Sampai supir taksi yang saya tanyakan, menurut kamu gimana Tunis ini kira-kira? Wah, ini kita tinggal nunggu waktu aja nih, sebentar lagi revolusi ini. Ini mereka memaksakan kehendaknya kepada rakyat Tunis, sementara rakyat Tunis ini sudah biasa terbuka, inklusif, sama seperti kita di sini, yang nggak pernah gerah oleh keimanan orang lain. Nah, ini bahkan katedral terbesar yang ada di Afrika Utara, yang ada di Tunis, itu bahkan ada wacana mau dibongkar. Nah, ini kan menjadi satu pertarungan tersendiri secara ideologis di Tunis. Dan ini memang seperti yang dikatakan Ibnu Khaldun, memang kalau satu negara itu sudah mulai ada yang ingin mengkhianati kesepakatan bersamanya, asobiahnya, maka negara itu cepat atau lambat akan runtuh perlahan. Nah, makanya Pak, Pancasila ini menjadi penting. Ini hasil rumusan para ulama. Ini piagam Madinahnya zaman Kanjeng Nabi. Ini asobiahnya Ibnu Khaldun yang harus kita jaga. Yang diandalkan untuk menjaga Pancasila ini Nahdlatul Ulama. Tapi Nahdlatul Ulamanya tidak pernah diberi peran sangat besar di negara ini sampai hari ini. Oh, usulan Hari Santri Nasional, oke, diakomodasi Hari Santri Nasional, oke, fine, sebatas itu kan. Hari ini kader-kader NU mana ada yang menjadi pejabat-pejabat penting di 4 sektor tadi? Gak ada, Pak, semuanya politis. Bapak Ibu sekalian, para alim, para ulama, ini adalah pecut buat kita semua. Saya sampai hari ini materi saya ya itu saja, Pak. Sampai kita itu betul-betul didengar oleh negara. Sampai betul-betul negara itu mau hadir ke tengah-tengah NU, karena negara sudah lama merasakan kehadiran NU di tengah-tengah negara. Negara yang belum hadir ke tengah-tengah NU.
Oleh karena itu saya selalu berkeliling untuk memecut ini semua. Mari kita harus melakukan pertanyaan-pertanyaan besar kepada negara. Apa yang diberikan oleh negara kepada kader-kader NU kalau memang NU ini dianggap penting bagi negara. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat terutama bagi saya yang fakir ilmu ini. Untuk hal-hal yang lain tentang suara saya dari sisi ke-NU-an, silahkan ikuti Twitter saya, Instagram saya selalu teriak di situ. Selain dari YouTube yang didistribusikan oleh teman-teman yang saya sendiri tidak kenal, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Akhiran ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.